Pernah merasa dikejar-kejar waktu ketika mengerjakan soal CBT? Ini solusinya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fauzi PS di channel Fauzi PS. Di dalam tes, kita selalu berpacu dengan waktu. Bagaimana kita dapat mengelola waktu dengan baik, dapat memanajemen waktu dengan baik. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengerjakan soal-soal tes seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Bagaimana kita dapat memanajemen waktu sehingga waktu yang disediakan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Banyak peserta tes yang mengeluhkan bahwa waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal itu sangatlah sedikit atau kurang. Dan yang lainnya juga sama berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengerjakan seluruh soal di dalam tes karena kekurangan waktu. Sebenarnya hal tersebut dapat kita atasi apabila kita mampu memanajemen waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Ya, yang pertama kita harus menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu buah soal. Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah soal. Misalnya, kita diberi waktu 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal. Maka perhitungannya begini untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu soal. Untuk perhitungan rata-ratanya. Jadi 90 menit dibagi dengan 100 soal. Hasilnya adalah 0,9. Nah, 0,9 itu kita kalikan dengan 60 karena 1 menitnya terdiri dari 60 detik. Hasilnya adalah 54 detik untuk mengerjakan satu buah soal. Kalau kita bisa membagi ini menjadi rata, artinya kita mengerjakan satu soal dari 100 soal itu dengan waktu yang tidak lebih dari 54 detik, maka kita dapat menyelesaikan seluruh tes dengan baik, dengan waktu yang cukup. Jadi untuk satu soal kita maksimalkan di waktu 54 detik. Begini misalnya kalian mengerjakan soal nomor 1 ya, teman-teman mengerjakan soal nomor 1. Lalu ketika mengerjakan kita sambil memperhitungkan waktu, kira-kira sudah mau lewat 54 detik. Nah, soal itu mau tidak mau harus segera kita tinggalkan. Bagaimana kita tinggalkan? Apa kita lewati saja? Nah, tips dari saya jangan dilewati, tapi tentu saja ketika kita menjalankan 54 detik itu ada jawaban yang kita rasa merupakan jawaban yang paling tepat, atau ada feeling kita yang menuju ke arah pilihan jawaban tertentu. Misalnya kita merasa jawaban yang paling tepat A, walaupun kita masih belum pasti ya, karena misalnya masih mencari atau kita masih berpikir dengan sungguh-sungguh bagaimana jawaban yang paling tepat, atau ada keraguan-raguan antara A dan pilihan jawaban C misalnya. Tapi di feeling pasti kita ada salah satu jawaban yang menurut kita paling tepat. Nah, itu dulu langsung diisi, nggak usah dibuat ragu-ragu, tapi langsung kita isi. Itu langsung kita isi, jadi kita langsung pilih A. Seperti menembak, begitu, langsung kita pilih A. Kita lewati saja ke soal berikutnya, jadi ke soal nomor yang kedua. Nomor kedua begitu pula, kita kerjakan. Lalu apabila waktu sudah 50 detik, sudah mau 54 detik ya, kita kan bisa melihat dari memperkirakan lah, nggak perlu pas benar, tapi kita bisa memperkirakan ya, atau kita melihat dari layar monitor. Kira-kira sudah masuk ke menit ke 53. Apabila belum pasti, jawabannya belum dapat yang pasti, jangan berlarut-larut di soal tersebut. Tidak perlu berlarut-larut, tapi langsung saja kita pilih mana yang kira-kira paling tepat. Nah, seperti itu kita pilih. Itu dulu ya, kita lanjutkan ya. Tapi nanti ada tips tertentu untuk hal tersebut. Jadi maksudnya biar tidak terkesan kok seperti asal-asal mengerjakannya, tidak seperti itu. Tapi itu adalah satu tips. Yang penting waktunya jangan lewat 54 detik untuk satu soal. Nanti kalian akan mendapat subsidi waktu dari soal-soal yang kalian anggap atau kalian rasa mudah. Tentunya ada soal-soal nanti yang kalian jawab dengan waktu yang cepat begitu. Misalnya soal nomor 3, kalian mengerjakannya hanya dalam waktu 10 detik. Soal nomor 3 ternyata gampang. Soal nomor 3 bagian untuk mencari sinonim, misal mencari sinonim.
Sinonim kata vandalisme misalnya. Oh, ada pengerusakan misalnya. Jawabannya B. Kalian hanya mengerjakan dalam waktu 3 detik. Di situ ada subsidi waktu sebanyak 51 detik, bukan? Nah, setelahnya langsung lanjutkan nomor 4. Dan seterusnya sampai dengan nomor yang terakhir, nomor 50. Tapi yang harus diperhatikan adalah setiap soal yang kalian jawab dengan ada rasa keraguan-raguan tadi, ya, kalian harus atau teman-teman di situ harus menandai. Jadi ingat, di dalam tes tentu saja kita disediakan kertas, ya, sediakan secari kertas di meja. Ada secari kertas di meja komputer dan juga ada alat tulis, biasanya diberi pena. Itu sudah disiapkan oleh panitia. Ini bisa kita gunakan untuk memanajemen waktu. Misal tadi soal nomor 1. Misalnya soal nomor 1. Kita tadi soal nomor 1 sudah ketemu soal yang sulit ya. Misalnya kalian teman-teman berlarut-larut di soal nomor 1. Lalu sudah mau sampai 54 detik, akhirnya kalian putuskan, teman-teman putuskan, sepertinya jawaban yang paling benar ini A. Nggak apa-apa, tulis aja, jawab aja A. Lalu teman-teman lanjut ke soal nomor 2, teman-teman anggap jawaban yang paling benar juga A. Tapi di kertas ini, ya, di kertas ini teman-teman tulis. Jadi sisipkan saja, ini kan kertas coretan ya, bisa untuk menghitung dan lain sebagainya ya. Teman-teman tulis, buat kolom sendiri, boleh aja di garis ya, atau bagaimana teknisnya, untuk menulis soal mana yang teman-teman jawab ragu-ragu. Misal soal nomor 1, tulis saja 1. Soal nomor 2, 2. Soal nomor 3 tadi kita tidak ragu-ragu ya, menjawab hanya dalam waktu 3 detik, sehingga kita punya subsidi waktu 51 detik. Soal nomor 3 berarti tidak usah ditulis. Nanti ada lagi soal nomor 4, cepat kalian mengerjakan. Soal nomor 5 itu sulit, soalnya hitung-hitungannya ribet. Nggak apa-apa, terus usaha kerjakan, tapi kalau sudah mau 54 detik, ingat, langsung kalian jawab yang menurut feeling kalian paling tepat. Walaupun kalian belum ada gambaran sama sekali, ya nggak apa-apa, teman-teman, walaupun belum ada gambaran sama sekali, pasti ada feelingnya, mana nih angka-angkanya kira-kira, jawabannya apa. Oke, jawabannya D, tulis D. Maaf, bukan tulis, pilih D. Jawabannya, lalu lewati ke soal nomor berikutnya. Tapi jangan lupa, soal nomor 4 kita agak keraguan-raguan. Dengan waktu yang tadi hampir lewat 54 detik, kita tulis 4. Lalu Mas atau Kak, bagaimana misalnya? Atau Bro, bagaimana misalnya kalau soalnya itu banyak yang kita kerjakan dengan keraguan-raguan? Karena yang harus dikerjakan dalam waktu lebih dari 54 detik itu banyak gitu. Kita nggak bisa dalam waktu 54 detik kurang, sehingga banyak, ya tidak apa-apa, tulis banyak-banyaknya. Soal nomor 5 misalnya kalian mengerjakan dengan ragu-ragu juga ya, belum waktu 54 detik sudah ada, dalam waktu 54 detik kalian sudah merasa belum mendapat jawabannya. Nggak apa-apa, tembak saja mana yang bukan ditembak ya, maksudnya pilih aja yang paling menurut kalian benar, yang feeling kalian. E misalnya, tulis saja, klik saja E, dan jangan lupa ditulis 5. Bagaimana banyak, hampir 30 soal itu saya keraguan-raguan karena 54 detik saya belum bisa menjawab dengan benar, dengan pasti jawabannya. Ya tidak apa-apa, tulis saja sebanyak mungkin. Dan pasti yang kalian tulis itu yang sudah ada juga jawabannya berdasarkan dengan feeling, berdasarkan dengan usaha yang kalian lakukan selama 54 detik kurang itu. Jadi itu mendekati kebenaran. Walaupun persentasenya ya, tentu saja persentasenya itu berbeda-beda. Mungkin soal nomor 1 kalian memang benar-benar blank. Tapi soal nomor 2 kalian pilihan jawabannya tinggal 2 nih, antara A dan C. Jadi udah mengerucut. Atau nomor 4 ini sedikit saja ragu-ragunya, tapi kita merasa ini benar gitu ya. Tapi belum tentu pasti ya. Kita kan bisa membedakan mana yang
kita rasa soal yang kita jawab itu memang adalah jawaban yang tepat, jawaban yang benar, yang memang kita tahu jawabannya. Nah, beda dengan yang kita jawab, oh ini masih ada keraguan-raguan antara dua pilihan jawaban. Beda juga perasaan kita ketika kita menjawab, kita merasanya, aduh ini memang saya benar-benar tidak tahu jawabannya. Atau kayaknya jawabannya E deh, tapi saya ragu. Gitu kan beda-beda nih. Misalnya kita sudah dapat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya kemudian nomor 12, nomor 13, nomor 14. Ya, itu kita dapat dengan keraguan-raguan tadi, nggak masalah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nantinya kita tandai juga di soal-soal yang benar-benar kita merasa sangat tidak yakin jawabannya benar. Artinya keraguan-raguannya persentasenya lebih besar. Misal soal nomor 15 ya, ini saya contohkan ya, soal 15. Soal nomor 15 ini saya udah mau 54 detik, saya belum ada gambaran sekali jawabannya apa. Tapi menurut saya sih A gitu. Jawab saja A. Jawab A, lalu tulis 15. Nah, kalian tandai khusus. Misalnya angka 15-nya diberi, nah diberi tanda seperti ini atau dilingkari. Nah, ini adalah soal-soal yang kalian terasa jawabannya sangat ragu-ragu. Nanti nomor 16 juga begitu. Wah, sangat ragu-ragu, tandai lagi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika kalian setelah mengerjakan 100 soal, itu nanti pasti ada sisa waktunya. Kenapa? Karena setiap soal kan kalian tidak lebih dari 54 detik. Yang paling ngepres, yang kalian anggap susah, yang kalian jawab secara ragu-ragu, ini mungkin dikerjakan dalam waktu 54 detik kurang sedikit. Tapi soal-soal yang kalian bisa kerjakan dengan baik, dengan cepat, itu kalian akan menyisakan waktu. Ya, teman-teman akan punya sisa waktu yang cukup banyak. Nah, kalau di total nanti waktunya mungkin bisa ada yang 15 menit, ada 20 menit, ada yang 30 menit, ada juga yang 10 menit. Nah, sisa waktu tersebutlah yang kalian gunakan untuk mencari lagi jawaban yang paling tepat. Artinya untuk kembali kepada soal-soal yang sudah kalian tandai di coretan ini. Soal-soal mana yang ragu-ragu, tandai. Nah, ada perbedaan ya. Ini soalnya nomor 1, 2 ini tidak dilingkari dan ini dilingkari. Jadi tipsnya adalah kalian ulang terlebih dahulu ke soal yang dilingkari, karena ini adalah soal yang kalian anggap atau teman-teman anggap paling sulit atau jawabannya masih kabur, masih paling ragu-ragu. Jadi jawabnya kesini dulu nih. Kalau nomor 1, 2 kan kalian sudah mengerucut, mungkin pilihan jawabannya antara A dan C tadi kan, kalian pilih A. Jadi peluang jawaban ini benar masih terbuka luas. Ya, masih terbuka lebar jawaban ini benar. Jadi kalian kerjakan dulu yang agak ragu-ragu. Bagaimana? Ada lagi nanti tingkatannya yang ragu-ragu banget, kebangetan ragu-ragunya, benar-benar nggak tahu. Contohnya soal nomor 17. Ya, boleh ditandai lagi. Udah dikasih lingkaran, dikasih tanda checklist misalnya. Tidak apa-apa ya, nggak masalah. Begitu. Nah, nantinya kalau kalian mengerjakan soal dengan cara seperti ini, maka kalian akan menyisakan waktu. Dan sisa waktunya yang kalian gunakan untuk menyelesaikan atau mengulang kembali soal-soal yang kalian anggap ragu-ragu. Nah, jadi teman-teman begini. Kalaupun sampai dengan selesai mengerjakan 100 soal, kalian hanya menyisakan waktu 5 menit, itu kita sudah tenang. Mengapa tenang? Karena semua soal sudah terjawab, dan soal-soal tersebut terjawab memang berdasarkan hasil pemikiran kita, hasil logika kita, hasil feeling kita, dan yang terakhir hasil kita untuk berusaha menggunakan insting ya tadi ya, untuk memilih jawaban yang paling benar. Bayangkan atau bandingkan dengan bila kita mengerjakan satu soal, kita berlarut-larut, sungguh fokus mengerjakan 1 menit, 1 menit setengah, dan akhirnya jawabannya juga belum tentu ketemu jawabannya yang benar, tapi kita membuang-buang waktu. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan cara tadi, 54 detik kita tidak bisa mengerjakan, udah langsung kita pilih saja jawaban yang menurut kita paling benar.
nanti akan ada subsidi waktu dari soal-soal yang kita kerjakan dengan sangat mudah. Nanti waktunya banyak, nah sisa waktu tersebut yang akan kita gunakan kembali untuk mereview jawaban-jawaban yang telah kita buat, yang telah kita pilih. Kalaupun tidak ada benar-benar waktu untuk mereview itu, ya tidak masalah, jawaban sudah terisi semua dan itu sudah merupakan jawaban yang kita anggap paling tepat. Jadi itu adalah kunci atau teknik saya ketika saya mengerjakan berbagai macam soal, bentuk soal ya, baik waktu saya mengerjakan ujian nasional, waktu sekolah, kemudian juga waktu mengerjakan ujian untuk profesi guru ya, ujian UKG, waktu UKG awal untuk masuk ke dalam diklat atau kuliah PPG, pendidikan profesi guru dalam jabatan, itu kan ada UKG-nya dulu, itu juga saya gunakan dan alhamdulillah teman-teman itu efektif untuk mengerjakan soal. Jadi saya selalu ada sisa waktu yang cukup untuk mereview kembali jawaban-jawaban yang saya anggap kurang tepat. Tapi kadang-kadang walaupun sudah saya review kembali juga saya tidak mau merubah jawaban, tidak mau mengubah, tidak mau mengubah jawaban. Karena memang sebenarnya waktu 54 detik itu sudah cukup untuk saya memilih mana jawaban yang paling tepat. Kecuali untuk soal-soal tertentu ya, memang butuh waktu yang memang lebih lama. Nah, kemudian juga saya gunakan untuk tes UKM PPG ya, atau UP, uji pengetahuan, uji kompetensi terakhir ketika kita mau kelulusan dalam sertifikasi guru. Dan juga tentunya pada tahun 2015 ini saya gunakan untuk tes CPNS. Alhamdulillah waktu tes CPNS banyak waktu yang saya miliki untuk mereview jawaban. Jadi 100 soal itu waktu itu kira-kira dapat saya selesaikan ya, bisa saya selesaikan dalam waktu kurang lebih 55 menit ya, kalau nggak salah 55 menit, dan saya ada sekitar longgar waktu 35 menit untuk mengulas jawaban-jawaban yang saya anggap masih ragu-ragu, begitu. Jadi itu dia tadi tipsnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentu saja ini akan bermanfaat apabila kalian percaya dan yakin, kemudian kalian aplikasikan dalam tes-tes yang teman-teman ikuti. Kalau tidak, ya tips ini tidak akan bermanfaat tentunya. Kemudian jangan lupa juga saya minta tolong untuk teman-teman like, komen juga kalau ada tips-tips yang lain atau ada yang kira-kira perlu ditanggapi dari video yang saya buat ini. Tapi mudah-mudahan ya video ini bukan bermaksud menggurui, hanya sekadar berbagi pengalaman agar teman-teman mungkin nantinya bisa memanajemen waktu dengan baik ketika melaksanakan ujian, baik itu ujian SKB ya. Nanti teman-teman kalau yang nonton ini yang sedang menunggu-nunggu waktu SKB yang belum muncul juga jadwalnya, atau kepada teman-teman yang nantinya akan melaksanakan SKD di penerimaan CPNS yang berikutnya, dan juga mungkin adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa yang sebentar lagi akan melaksanakan UTBK untuk SBMPTN. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa sekali lagi untuk dapat subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian untuk dapat membagikan ini kepada dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.